Kadang suka males deh kalau bikin kue Nagasari, soalnya harus masak adonannya terlebih dahulu ya bun. Nah, kalau kali ini aku mau buat kue Nagasari yang rasanya enak banget, lembut, tepungnya itu pulen, manis dan juga gurih. Tapi kali ini aku akan buat dengan cara yang lebih simpel dan lebih gampang ya, tanpa harus capek-capek masak tepungnya terlebih dahulu. Resep ini cocok nih buat suguhan, saat arisan, isian snack box, buat ide jualan kalian, atau sekedar buat cemilan di rumah. Mau tahu cara buatnya? Simak videonya hingga selesai ya. Langkah pertama, langsung aja kita siapkan untuk bahan keringnya. Masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras dalam wadah. Lalu kita tambahkan dengan 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut, bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, siapkan pan atau panci. Kemudian kita masukkan 125 gram atau 8 sendok makan gula pasir. Tambahkan dengan sedikit garam. Dan berikutnya kita tuang 650 sampai 700 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Jika pakai santan instan, gunakan 2 bungkus santan ukuran 65 ml ya bun. Kemudian tambahkan dengan air. Lalu ini kita masukkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita aduk-aduk. Setelah itu santannya ini kita masak. Masak santannya sambil diaduk-aduk terus ya, supaya santannya nggak mudah pecah. Kita masak santannya ini hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini ya bun, lalu santannya ini kita angkat dan langsung aja santannya ini kita tuang ke dalam adonan tepung. Nah, seperti ini ya, kita tuang semua. Santannya ini kita tuang dalam kondisi masih benar-benar panas. Setelah itu kita aduk adonan tepungnya sampai semua bahan tercampur merata. Ini kita aduk terus seperti ini ya bun, supaya tepungnya bisa kalis dan juga bagus. Kita aduk adonan sambil ditekan-tekan kayak gini ya, supaya tepungnya merata dan nggak bergerindil. Nah, setelah beberapa saat kita aduk, tekstur adonannya seperti ini ya bun, putih dan juga padat kayak gini. Kalau sudah seperti ini, kemudian adonan kita tutup dan kita diamkan sebentar aja. Sambil menunggu adonannya siap, kita siapkan dulu daun pisangnya. Ini sudah aku siapkan daun pisang yang sudah dicuci dan dibersihkan. Supaya daunnya nggak mudah sobek, daunnya kita bakar sebentar di atas api kompor kayak gini ya. Ini supaya daun pisangnya layu dan warnanya jadi lebih cantik. Bisa juga dijemur di bawah terik matahari ya bun, supaya daunnya layu. Kalau udah selesai, kemudian kita siapkan pisang secukupnya. Untuk pisangnya aku pakai pisang tanduk ya bun. Bisa juga menggunakan pisang kepok, pisang raja, sesuai selera aja. Kemudian pisangnya ini kita kupas dan pisangnya kita potong-potong. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini adonan dan bahan lainnya udah siap. Selanjutnya adonan kita bungkus. Siapkan 1 lembar daun pisang, lalu ambil secukupnya adonan. Kita letakkan di atas daun pisang ya. Lalu kita beri potongan pisang seperti ini. Setelah itu kita tutupin potongan pisang dengan adonan kayak gini. Kalau sudah, bisa langsung aja kita bungkus. Untuk caranya gampang ya. Kalian bisa lihat atau perhatikan video ini. Untuk model bungkusannya sesuai selera aja. Nah, seperti ini ya hasilnya. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Jika ingin hasilnya sama besar, untuk adonan tepungnya bisa kita timbang ya bun, seperti ini. Ini aku bagi dulu adonannya dan aku timbang. Untuk beratnya sekitar 44-46 gram ya. Kalau udah selesai kita bagi-bagi adonannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan membungkus kue nagasarinya seperti tadi ya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 24 pieces kue nagasari. Jika teman-teman ingin membuat dalam porsi banyak, untuk resepnya bisa dikalikan aja ya bun. Untuk harga jual bisa dijual di harga 1.500 sampai 2.000 rupiah. Nah, kalau udah selesai dibungkus daun pisang, lanjut adonannya ini kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, kukus menggunakan api sedang aja. Lalu kuenya ini kita kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, setelah 25 menit kue mak nagasarinya udah mateng. Ini kita angkat dan kita biarkan dulu hingga agak dingin. Setelah agak dingin, kuenya bisa kita lap dengan kain bersih ya bun, dan bungkusannya bisa kita rapikan kayak gini. Ini supaya kuenya nanti tidak mudah basi ya. Setelah udah dingin, baru bisa kita nikmatin. Nah, hasilnya seperti ini ya, warnanya bagus banget. Adonan tepungnya berasa lembut banget dan gak lengket-lengket ya.
Teksturnya pas, kenyal, dan juga pulen. Rasanya enak banget, manisnya pas, gurih, dan juga lembut. Jika ingin dijual kembali, bisa diberi stiker jualan kita kayak gini ya bun. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba di rumah.